Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan materi dari kelompok sebelumnya, yakni kelompok pertama terkait tren positif pariwisata, daur hidup destinasi pariwisata, dan juga turis life cycle. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Mohardi Riya Syaputra dengan NIM 261102263 di kelas 5B6 Bisnis Pariwisata. Jadi tanpa berlama-lama, saya akan langsung menjelaskan terkait apa itu tren positif pariwisata, daur hidup destinasi pariwisata, dan juga turis life cycle, di mana di video kali ini saya akan menjelaskan menggunakan PowerPoint sebagai acuan dasar untuk materi. Baik, sebelum lanjut ke materi, saya akan menjelaskan sedikit terkait tentang apa itu bisnis pariwisata dan juga mengapa bisnis pariwisata itu penting. Jadi, bisnis pariwisata jikalau kita mengartikan dia dari satu perkata, yakni bisnis merupakan suatu kegiatan di mana individu maupun kelompok itu mencari sebuah keuntungan, teman-teman. Dan lalu ada kata pariwisata di situ. Pariwisata ini merupakan segala bentuk kegiatan wisata, yakni di mana ada wisatawan di situ, dan ini berhubungan langsung dengan pemerintah, kelompok, masyarakat, maupun juga masing-masing individu yang berada di suatu tempat. Jadi kalau kita mengartikan bisnis pariwisata secara keseluruhan, kita dapat langsung mengetahui bahwasanya bisnis pariwisata ini merupakan bagaimana caranya agar kita mendapat keuntungan ataupun nilai lebih dari sebuah bisnis lokal yang berhubungan dengan wisatawan. Jadi mau itu berbentuk kayak wisata pantai, wisata gunung, selama itu masih bisa dikelola oleh warga sekitar dan juga pemerintah, dan dimana ketika nanti ada kunjungan dari kelompok-kelompok seperti wisatawan asing maupun wisatawan lokal, maka itu bisa dikatakan bisnis pariwisata. Jadi saya rasa teman-teman bisa langsung paham terkait apa itu bisnis pariwisata. Dan selanjutnya, mengapa bisnis pariwisata itu penting? Jadi begini teman-teman, suatu negara maupun suatu wilayah, dia bisa saja mempunyai sumber daya alam yang kurang, tetapi itu semua masih bisa dikelola dengan manusia yang ada di situ, dengan bagaimana caranya agar sumber daya manusia tersebut dapat mengelola suatu wilayah dengan memanfaatkan secara keseluruhan maupun secara kecil-kecilan terkait sumber daya yang ada, entah itu pemanfaatan tempat, pemanfaatan kondisi lapangan ataupun kondisi cuaca. Itu semua bisa dipadukan, bisa dikolaborasikan hingga membentuk dan menarik wisatawan yang akan datang mengunjungi ke tempat lokasi tersebut. Jadi, mengapa bisnis pariwisata itu penting? Karena itu bisa menjadi salah satu bentuk bagaimana pemerintah maupun warga lokal meningkatkan perekonomian dari suatu wilayah dengan menggunakan atau memanfaatkan sumber daya yang tipis ataupun sumber daya yang minim, sehingga bagaimana caranya kita bisa mengelola dan bisa memanfaatkan bisnis pariwisata itu dengan baik. Iya, lanjut ke materi. Jadi pada kelompok sebelumnya, yakni kelompok 1, ia berbicara bagaimana tentang pemanfaatan dari wisatawan tersebut untuk meningkatkan suatu potensi dari bisnis pariwisata yang ada di Indonesia terutama. Jadi langsung saja, yang pertama ya ini terkait tentang bagaimana pemanfaat. Ya, jadi berkat tren positif dari pariwisata yang sedang berjalan, pemerintah saat ini sedang ataupun sangat bergairah terkait bagaimana caranya agar pemerintah dapat memaksimalkan potensi wisata saat ini. Semangat ini menemukan momentumnya dengan lonjakan wisatawan mancanegara ataupun yang dapat kita sebut wisman yang datang berkunjung beriringan dengan peningkatan devisa ke dalam maupun luar negeri. Jadi, dalam hal ini Kementerian Pariwisata ataupun Kemenpar
kian bersemangat bekerja karena berhasil meraih sejumlah penghargaan bergengsi baik di tingkat Asia Pasifik maupun dunia. Nah, dapat dilihat di PowerPoint, yakni ada beberapa yang saya cantumkan, yang kelompok sebelumnya cantumkan. Jadi yang pertama, yaitu pemerintah berhasil mendapatkan penghargaan Travel Award pada tahun 2017. Lalu yang berikutnya, pemerintah juga berhasil mendapatkan penghargaan terkait video pariwisata terbaik di dunia pada tahun 2017 di ajang UNWTO Award. Lalu berikutnya ada yang pemerintah berhasil capai, yakni sebagai destinasi nomor 1 versi TripAdvisor pada tahun 2017 yang diraih di Bali. Lalu yang terakhir yang tercantum di sini, pemerintah berhasil mendapatkan penghargaan Destination of the Year tahun 2017 se-Asia Pasifik versi TTG Travel Award. Ini merupakan sebuah bentuk keberhasilan dari pemerintah memanfaatkan bisnis pariwisata yang ada di Indonesia. Jadi selanjutnya, setelah kita mengetahui sisi baik dari tren positif wisatawan, kita lanjut ke materi selanjutnya yang dibahas oleh kelompok, yaitu terkait tentang daur hidup destinasi pariwisata. Jadi dalam pengembangan destinasi wisata, perlu diketahui untuk teman-teman bahwasanya posisi atau fase dari destinasi wisata tersebut, hal ini karena pada setiap fase destinasi wisata yang ada itu memerlukan sebuah strategi untuk terciptanya perkembangan yang berbeda-beda. Karena misalnya dia berada di posisi yang stagnan terus-menerus, ini merupakan sebuah bentuk tidak adanya perkembangan terkait bisnis pariwisatawan. Nah, jadi menurut Pitana dan Surya Diarta pada tahun 2013, tujuan utama penggunaan model siklus hidup destinasi adalah sebagai alat untuk memahami evolusi dan produk dan destinasi pariwisata. Destinasi pariwisata itu berjalan menurut siklum evolusi yang terdiri dari tahap pengenalan, tahap pertumbuhan, tahap pendewasaan, tahap penurunan, dan juga yang terakhir yakni tahap peremajaan. Nah, jadi di sini kita akan membahas ada 7 tahap pengembangan pariwisata yang membawa dampak implikasi yang berbeda menurut model siklus hidup destinasi yang mengacu pada pendapat dari Butler pada tahun 1980. Jadi, ada 7 tahap pengembangan pariwisata yang digunakan oleh Butler dan digunakan oleh kelompok untuk meningkatkan sebuah perkembangan dari daur hidup destinasi pariwisata. Baik, kita lanjut ke 7 tahap dari daur hidup destinasi pariwisata menurut Butler. Jadi, di tahap yang pertama, yakni tahap eksplorasi, atau bahasa Inggrisnya itu exploration. Jadi di tahap ini daerah pariwisata baru mulai ditemukan, ditandai dengan sedikitnya kunjungan dan infrastruktur yang terbatas serta dampak sosial, budaya, dan juga ekonomi yang masih sangat kecil. Jadi ini merupakan tahap awal ataupun tahap pertama bagaimana caranya agar daur hidup dari pariwisata itu ditemukan. Jadi yang pertama ini ada tahap eksplorasi. Lalu yang kedua ada tahap keterlibatan atau bahasa Inggrisnya involvement. Jadi pada tahap ini sebagian masyarakat lokal mulai menyediakan fasilitas pariwisata untuk wisatawan. Seiring meningkatnya jumlah kunjungan dari wisatawan yang ada dan mulai adanya promosi kontak antar wisatawan dengan masyarakat lokal masih rendah, dan masyarakat mulai mengubah pola-pola sosial yang ada untuk merespon perubahan ekonomi yang terjadi. Jadi pada tahap ini, pemerintah lokal itu sudah mulai sadar terkait adanya potensi pada sebuah bisnis pariwisata, yang dimana masyarakat lokal itu mulai menyesuaikan pola hidupnya maupun pola pikirnya untuk mendukung bisnis pariwisata yang ada. Lalu yang ketiga, yakni tahap pembangunan, ataupun dapat kita sebut development. Jadi
investasi dari luar pun ini mulai masuk ke bisnis pariwisata lokal, di mana munculnya pasar wisata secara sistematis, daerah semakin terbuka secara fisik, dan juga promosi semakin intensif. Jadi pada tahap ini, bukan hanya pemerintah lokal maupun warga lokal yang sudah melirik dari bisnis pariwisata tersebut, tetapi di sini sudah adanya investasi dari luar yang mulai masuk untuk mendukung terjadinya ataupun untuk mendukung sebuah perkembangan dari pasar wisata yang ada, di mana di sini bisnis pariwisata itu menerima investasi yang ada untuk membangun maupun untuk melakukan promosi secara fisik maupun secara non-fisik untuk mendukung bisnis pariwisata yang ada. Lalu selanjutnya yakni yang keempat, ya ini ada tahap konsolidasi atau consolidation, di mana pariwisata sudah dominan dalam struktur ekonomi daerah dan dominasi ekonomi ini juga dipegang oleh jaringan internasional, di mana jumlah kunjungan wisatawan masih naik tetapi pada tingkat yang lebih rendah. Jadi di sini sudah merupakan tahap lebih lanjut dari atau sesudah di mana investasi itu masuk untuk mendukung bisnis pariwisata tersebut. Di mana pariwisata ini sudah menjadi sebuah hal ataupun bentuk yang dominan, baik dari segi struktur di mana bisnis pariwisata ini sudah mendapatkan teknis yang lebih sistematis, lebih terarah, lebih tertuju untuk mencapai suatu tujuan untuk mendorong ekonomi yang ada. Lalu selanjutnya yang kelima yakni tahap stagnasi atau stagnation. Pada tahap ini berbagai faktor sudah terlampaui, mulai itu dari investasi maupun promosi yang ada semua sudah terlampaui sehingga menimbulkan masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan. Fase ini atau atraksi buatan sudah mendominasi atraksi asli alami baik budaya maupun alam. Citra awal sudah mulai hancur ataupun luntur dan destinasi sudah tidak lagi populer. Jadi pada tahap ini destinasi wisatawan itu sudah mulai berubah dikarenakan terlalu banyak campur tangan ataupun terlalu banyak faktor-faktor yang mempengaruhi nilai aslinya. Sebagai contoh, misalnya pantai yang dimana ketika kita berkunjung ke pantai itu kita mencari ketenangan, kita mencari pasir yang putih, tetapi di situ karena terlalu banyak faktor-faktor mungkin karena ataupun seperti musik yang terlalu keras yang diciptakan oleh warga lokal ataupun warga lokal sudah menciptakan warung makan yang dimana itu bisa merusak esensi dari pantai tersebut, sehingga tujuan utama masyarakat lokal maupun wisatawan asing berkunjung ke pantai itu sudah tercampur tangan oleh faktor-faktor yang menjadi penghambat bisnis pariwisatawan tersebut. Lalu pada tahap ke-6 yakni tahap penurunan atau decline. Jadi wisatawan mulai tertarik dengan destinasi lain yang baru, di mana di sini fasilitas pariwisata digantikan oleh fasilitas non-pariwisata. Kualitas destinasi mengalami degradasi, kumuh, dan fasilitasnya tidak berfungsi sebagai penunjang aktivitas pariwisata. Jadi ini merupakan tahap lanjutan dari tahap stagnasi, di mana terjadinya perubahan nilai alami pada bisnis pariwisata itu. Jadi tahap selanjutnya ini merupakan tahap penurunan, di mana wisatawan lokal maupun asing itu mengganti tujuannya dari tujuan wisatawan A ke wisatawan yang baru, di mana mungkin nilai ataupun esensi yang bisa didapatkan dari wisatawan itu bisa lebih mereka temukan di tempat wisata yang baru. Karena mungkin dari segi fasilitas yang lebih mumpuni, segi infrastruktur yang lebih tercukupi, maupun sumber daya alam yang ada itu lebih memuaskan bagi wisatawan. Lalu yang terakhir yakni tahap pemulihan. Jadi tahap pemulihan ini merupakan sebuah bentuk pembaruan dari tahap-tahap sebelumnya, di mana tahap yang dari awal 0 ke 100 lalu ke 0 ulang, di sini dari 0 ke 100 yang kedua kali itu merupakan tahap pemulihan karena adanya sebuah evaluasi terkait permasalahan yang ada di bisnis pariwisatawan tersebut. Jadi
tahap pemulihan ini merupakan inovasi dan pengembangan produk baru atau menggali atau memanfaatkan sumber daya alam yang ada dan juga budaya yang sebelumnya. Jadi di sini terjadi adanya sebuah pembaruan untuk mendapatkan sebuah nilai ataupun esensi yang lebih baru dari sebelumnya ataupun lebih bisa dimanfaatkan dari sebelumnya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada, di mana mungkin terdapat kesalahan pada tahap stagnasi dan juga tahap konsolidasi dan serta pada tahap penurunan sebelumnya, itu kita perbaiki pada tahap ketujuh ataupun tahap terakhir, yakni tahap pemulihan dari macam-macam fase daur hidup destinasi pariwisata. Jadi itu merupakan akhir dari materi daur hidup bisnis pariwisata. Lalu selanjutnya kita lanjut ke materi, yakni Tourist Area Life Cycle. Jadi Tourism Area Life Cycle atau TALC ini merupakan teori siklus hidup pariwisata yang dikemukakan oleh Butler. Jadi Butler ini tidak hanya membuat ataupun memberikan teori terkait fase perkembangan, di sini dia juga memberikan teori terkait bagaimana tourist area life cycle. Jadi ada hubungan yang terkait di antara keduanya. Jadi Tourism Area Life Cycle atau TALC ini merupakan teori siklus hidup pariwisata yang dikemukakan oleh Butler pada tahun 1980. Konsep siklus hidup area wisata atau yang lebih dikenal Tourism Area Life Cycle ini merupakan konsep yang memiliki daya dukung untuk melihat kondisi wisata ataupun kondisi pariwisata dari suatu daerah, di mana TALC adalah model linear sederhana yang dikategorikan menjadi 6 fase, yaitu terdapat 6 fase Tourism Area Life Cycle yang dikemukakan oleh Butler. Ya, pertama, yakni fase eksplorasi. Mungkin kalau teman-teman tidak mendengar sampai habis terkait materi ini, teman-teman berpikir bahwasanya materi ini ataupun teori yang dikemukakan oleh Butler ini sama dengan teori yang sebelumnya. Tetapi jikalau teman-teman melihat ataupun mendengar dengan jeli, ini merupakan sebuah hal yang berbeda tetapi mirip. Jadi tahap pertama yakni fase eksplorasi atau exploration. Jadi pada fase ini adalah fase di mana suatu daerah baru mulai akan mengembangkan daerahnya menjadi destinasi wisata. Lalu fase yang kedua yakni fase keterlibatan ataupun involvement. Fase ini merupakan fase di mana pengembangan destinasi wisata mulai serius dilakukan dan sektor pariwisata mulai dijadikan sebagai sumber pemasukan. Lalu fase yang berikutnya yakni fase pengembangan atau development. Jadi pada fase ini pasar wisatawan sudah terdefinisi dengan baik. Kontrol dan keterlibatan masyarakat mulai berkurang akibat adanya campur tangan pemerintah pusat. Lalu fase berikutnya yakni fase konsolidasi atau consolidation, yakni saat fase konsolidasi pertumbuhan pariwisata mulai melambat. Jadi terdapat sebuah stagnan ataupun garis lurus di mana tidak ada kenaikan dari statistik yang ada terkait bisnis pariwisatawan tersebut. Lalu fase berikutnya itu fase stagnan. Fase stagnan ini ditujukan untuk destinasi yang berada pada titik jenuh, jadi tidak ada terjadinya perubahan. Ini mirip-mirip seperti fase sebelumnya, di mana fase konsolidasi yaitu fase yang merupakan pertumbuhan yang melambat, tetapi di sini fase stagnan ini merupakan fase yang memang betul-betul tidak bergerak sama sekali ataupun berada pada titik jenuh. Lalu yang terakhir yakni fase yang dimana hanya ada 2 pilihan dari fase-fase sebelumnya. Jadi fase-fase sebelumnya ini merupakan fase-fase usaha ataupun fase-fase yang terbentuk secara alami dari sebuah bisnis pariwisata. Jadi pada akhirnya akan merujuk kepada salah satu dari 2 fase berikut ini, yakni fase yang pertama itu merupakan fase peremajaan atau rejuvenation. Dan lalu ada fase penurunan ataupun dapat kita sebut decline. Jadi hanya ada 2 pilihan di sini. Ada 2 kemungkinan jika suatu destinasi sudah terjebak dalam fase stagnan, yakni yang pertama adalah terjadinya penurunan atau declining,
Dan yang kedua adalah melakukan inovasi dan berhasil masuk ke fase peremajaan.